ke tempat ini adalah bentuk langkah terakhir kami sebagai aktivis peduli pensiunan yang ada di Kota Manado. Ini langkah terakhir kami bermohon kepada pimpinan yang ada di PD Pasar Kota Manado ini. Lihatlah kami, Pak. Jemputlah kami. Turunlah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Karena apapun yang kami tempuh sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Kami telah menyurat ke anggota DPR Kota Manado. Kami rasa ini langkah yang terakhir yang kami tempuh. Kami tetap berjuang sampai titik darah penghabisan. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup rakyat Indonesia! Kami selalu berpikir positif apabila ada direksi ataupun direktur dapat menerima kami, dapat menyelesaikan masalah ini. Kami sangat berpikir sangat positif tentang kejadian ini. Pasti ada jalan keluar yang terbaik. Tetapi hari ini adalah hari terakhir kami untuk mencari keadilan dan kami siap dengan berbagai mana bentuk proses hukum yang ada. Ya, Manado! Saudara moderator, tentang kejelasan yang seharusnya mereka jawab. Hidup Manado! Hidup! Baik, masih dalam tuntutan yang sama. Jadi di sini untuk Bapak Dirut yang terhormat, kami minta profesionalitas dari Bapak Dirut. Ada 6 kali mediasi, tapi ini kami diminta mediasi lagi. Jadi untuk apa mediasi terus-menerus, tapi janji-janji tidak dibayarkan? Untuk apa kami masuk ke dalam sana? Kami rela di sini panas-panasan untuk membela orang-orang yang benar. Jadi apa yang akan kalian lakukan? Mediasi dan dibodohi terus. Jadi apa? Kami hanya meminta Bapak Dirut turun dari singgah sana, datang di sini menghadap kami dan bicara di depan rakyat umum. Biar rakyat semua mendengar. Rakyat semua mendengar janji-janji yang Pak Dirut berikan kepada kami. Jadi itu saja yang akan kami minta. Karena untuk orang kami di sini turun datang menghadap kami. Kenapa kalian tidak mau turun kemari? Katanya dulu kalian turun seperti kami. Katanya kalian aktivis. Jadi permintaannya sebenarnya simpel. Datang di sini dan berikan statement dan bayarkan semua hak yang kami tuntut. Jadi Bapak hanya perlu turun di tangga. Yang sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat berdiri di sini. Turun di tangga saja. Kami saja yang panas-panasan. Jadi tidak perlu di ruangan per-AC. Bapak turun saja di tangga situ. Kami saja yang panas-panasan. Saya mengundangkan berjanji dengan PH Pak Glorio. Mengerti ini berarti. Pak, kenapa? Ini tunggu mendengar dulu. Nanti Bapak klarifikasi ini. Sudah itu, Pak. Kalau orang mengadakan bipartit dengan karyawan, PH berhak ikut bipartit. Iya. Orang membuka pintu untuk bipartit pun tidak datang. Bapak. Yang datang PH bukan mana PH? Siapa yang datang PH? Ganti pemain kan PH? Tanya, Pak. Oh, sama. Saya, Pak. Oke, jadi saya ingin menyampaikan begini, Pak. Pada waktu itu kami memberikan surat. 2 surat dan kami hanya ditangkap. Penyataan pada kesempatan kali ini, pimpinan direksi mendorong terus agar supaya terjadi proses hukum. Dan telah teman-teman simak tadi bahwasanya dalil-dalil yang disampaikan oleh Bapak Dirut sejatinya itu melanggar asas retroaktif atau berlaku surut, dan juga yang perlu teman-teman ketahui bahwa ini PP masakan akan melawan undang-undang. Jadi hubungan kerja itu timbul sesuai dengan Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, timbul karenanya ada 3 tadi.
Pertama, adanya pekerjaan yang dilakukan, sebelum pekerjaan dilakukan adanya perintah dari pimpinan perusahaan. Dan yang terakhir mendapatkan upah. 3 saja itu, seluruh teman-teman pun cari di tempat kerja manapun, toko bangunan, kios-kios, namanya itu ada suruhan seperti itu, upah dibayarkan dan juga ada pekerjaan yang dilakukan, maka itu merupakan hubungan kerja. Persoalan itu PP berlaku tadi juga berlaku surut juga mau diterapkan kan dia dari 2015 kalau tidak salah sampai 2021 kalau tidak salah disampaikan tadi. Teman-teman pensiunan untuk diketahui itu telah bekerja sudah lama. Sudah dari 2005 dan 2006 bahkan di lapangan dari tahun 90-an. Jadi tolong diperhatikan baik-baik dan dicatat bahwasanya Dirut menganjurkan untuk mengikuti proses hukum, tetapi dalil-dalilnya tadi tidak mencerminkan asas-asas hukum yang baik. Seperti itu mungkin. Terus jadi langkah selanjutnya dari Langkah selanjutnya kami pemberitahuan ini kan sampai besok. Kami juga akan tetap turun jika berkenan. Kalau tidak ada halangan kami akan tetap turun. Apapun alasannya mau disambut oleh Dirut, biar masyarakat di Kota Manado melihat apa yang menjadi hal-hal yang dilakukan oleh pimpinan PD Pasar. Dan proses hukum tetap jalan karena kami selaku kuasa hukum sementara dalam proses tripartit yang telah disampaikan, tetapi di tripartit tawaran-tawarannya tidak masuk akal. Termasuk amat yang sebelumnya di bipartit 90 ya, seharusnya dibayar secara menyicil 10 kali tinggal dari 12. Itu harus dibayar teman-teman, kalau teman-teman tahu itu cuma 10 juta ditawarkan seperti itu. Jadi perbedaan itu jauh sekali langit dan bumi. Terima kasih. Roilio, jadi sebagai apa? kuasa hukum pensiunan PD Pasar. Menyelesaikan masalah di jalan. Makanya Tenin tahu nih pengacara ini ada mengerti hukum atau enggak. Ini mulai berdebat hukum sini tuh orang. Iya, Pak. Kalau berdebat hukum di pengadilan saya. Ya, tahu toh? Bukan di jalan. Kalau mau berdebat hukum di pengadilan, orang tunggu di pengadilan. Kalau nak puas di partit, tak puas di partit, baku tunggu pengadilan. Mau nih kacamata 90-10, 90-10. Orang kacamata, Bapak diangkat umur berapa Pak di PD Pasar? Saya diangkat 2005 Pak. Umur berapa waktu itu? Belum ada tuh SK itu apa? Oh, tahun 2011. 2011. Ya, Kita 2005. nanti kalau fakta hukumnya makanya kita Dan kasih saya contoh, Pak dari Bapak. dinas, dari tolong Makanya sendiri Iya. Pak. Kalau tidak cocok, nanti orang berapa di pengadilan kan, begitu. Oke? Ya. Terima kasih. Tolong Pak, sampaikan. Yang pasti Terima kasih. pimpinan direksi tolong ya, teman-teman wartawan dengan pimpinan direksi tidak mau menyelesaikan secara baik-baik dan harus memenuhi hukum dari pimpinan direksi. Berarti memang sudah tidak mau lagi melaksanakan etikat baik untuk pembicaraan ini. Kami dibiarkan bahwa kalau dalam beberapa kali mediasi terus disampaikan terjadi kerugian dari perusahaan. Secara objektif kalau kita merujuk pada undang-undang, tentu itu harus ada audit independen dan kami mengharap jika tidak, kami pun menyampaikan pada kesempatan kali ini untuk membayar hak normatif dari para pensiunan. Apa itu? Pertama, pesangon dari para pensiunan dan juga ahli waris tersebut yang telah disampaikan tadi. Kedua, upah-upah yang mungkin dalam hal ini lembur yang telah lewat pekerjaan yang mereka lakukan selama bekerja di PD Pasar yang mungkin tidak dihitung. Juga dalam proses jaminan ketenagakerjaan yang dengan alasan bahwa harus menunggu juga pemeriksaan kepada PD Pasar karena itu juga tanggung jawab dari periodisasi yang lalu. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa itu juga merupakan tanggung jawab dari pimpinan PD Pasar karena begini, hal tersebut harus kami akui bahwa memang tidak dibayarkan di periode lalu. Tetapi yang perlu diketahui bahwa Presiden juga menanggung utang-utang negara yang terjadi pada periodisasi sebelumnya. Berarti kalaupun memang demikian, kami mengharapkan demikian pada kesempatan kali ini sebagai pimpinan direksi PD Pasar untuk menyelesaikan hal tersebut. Dan juga yang pasti kalaupun memang berkenan, kami sangat mengharapkan itikat baik yang dilakukan. Kalaupun memang proses hukum sementara dijalankan karena juga saya dan teman-teman yang merupakan penasihat hukum di PD Pasar telah melakukan tripartit dan kami telah mengajukan sebenarnya hal-hal yang telah disampaikan pada mediasi tersebut, mediasi tripartit untuk
pembayaran dari segala hak normatif yang mungkin timbul akibat putusnya hubungan kerja akibat pensiun dari para pekerja dan juga ahli waris karena meninggal dunia. Mungkin itu kiranya dapat diklarifikasi dulu oleh Bapak Dirut, Pak Dokter, dengan baik. Masuk ke di panas ini berdialog. Di panas yuk, Pak. Lex superior derogat legi inferior, Pak. PP yang bawa maksudkan, jika disandingkan dan dibandingkan dengan Undang-Undang 13 tahun 2003, bahwa hubungan kerja itu terjadi antara 3 alasan, Pak. 1, ada perintah. 2, ada pekerjaan yang dilakukan. 3, ada upah yang diberikan. Nah, itu telah mengikat, makanya dia timbul sebagai perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Walaupun itu tidak ada tertulis ataupun kontrak, itu mengikat secara tertulis. Tunggu, Pak. Tadi kita nak interupsi Bapak. Nah, terus saya ingin menyampaikan bahwa walaupun memang PP yang Bapak jelaskan tadi baik itu peraturan pemerintah maupun peraturan perusahaan, Bapak, saya ingin menyampaikan bahwa sebagai penganut hukum yang baik bahwa kita tidak mengenal asas retroaktif atau berlaku mundur. Nah, ini para pekerja telah bekerja dari 2006 dan 2005 itu kalau SK 2005 dan 2006 itu kalau SK-nya. Kalau kenyataan di lapangan mungkin lebih dari itu, dari tahun 90-an. Ya, Pak Andi ini dan juga yang teman-teman bapak-bapak yang belum memegang direksi sampai saat ini pun belum menjabat, mereka sudah bekerja dari tahun 90-an. Kami pun mungkin belum lahir. Di lapangan mereka telah melaksanakan pekerjaan. Tetapi Saya ingin menyampaikan bahwa BUMD PD Pasar Manado ini dikelola berdasarkan kelaziman perusahaan lainnya yang ada di negara ini seturut dengan apa yang dikatakan oleh PP 54. Peraturan tahun 54 nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD, cantolan utama peraturan dan perusahaan ini. Sehingga setiap keputusan ini menempel di cantolan utama peraturan PP 54 nomor tahun 2017. Yang kedua, saya mengapresiasi, menghargai aspirasi yang disampaikan oleh kawan-kawan pengamat atau kawan-kawan yang peduli terhadap PD Pasar, termasuk dengan mantan-mantan karyawannya. Saya atas nama manajemen perusahaan menerima komunikasi dialog langsung demonstrasi hari ini, dan sebenarnya saya menyayangkan demon ini terjadi karena PD Pasar atau perusahaan manajemen tidak pernah menutup diri untuk bertemu dengan mantan-mantan karyawan yang notabene sudah pernah mengucurkan keringat untuk kebesaran perusahaan ini. Kalau saya dan manajemen menutup diri, tolong sampaikan hari ini kalau kami menutup diri, supaya ini terang benderang di seluruh masyarakat. Jadi secara etika, kita tidak perlu ada demo, karena kita selalu membuka diri. Setiap jam kantor Senin sampai Jumat, kantor pusat, jam waktu kantor pusat, kami selalu membuka diri untuk menerima dialog. Bahkan mekanisme hukum sudah kami tempuh dengan mantan-mantan karyawan, yaitu lewat bipartit atau perundingan bilateral berdua antara mantan karyawan dan perusahaan. Yang kedua, perundingan multilateral atau tripartit dengan Dinas Tenaga Kerja, kami pun menempuh jalur tersebut. Yang ketiga, kami sangat siap apabila saudara-saudara ingin menempuh jalur terakhir, yaitu perselisihan hukum industrial atau PHI. Silakan tolong buku dapat di pengadilan. Karena perusahaan ini tidak boleh dikelola secara politik. Perusahaan ini tidak boleh dikelola secara selera kepemimpinan. Ini adalah milik rakyat. 500.000 masyarakat Kota Manado memantau, memonitor perusahaan ini. Karena ini diselenggarakan bukan untuk kemaslahatan kita saja, bukan untuk kesejahteraan karyawan dan mantan karyawannya, tapi perusahaan ini harus dikelola untuk kemaslahatan masyarakat banyak. 500.000 masyarakat terkait kesejahteraannya dengan perusahaan ini. Karena kita tahu bersama seluruh pasar-pasar yang ada di Kota Manado ada di bawah pengelolaan PD Pasar. Kalau pasar-pasar ini bermasalah, otomatis seluruh masyarakat Kota Manado akan bermasalah sandang pangannya. Maka ini tidak boleh dikelola secara asal-asalan. Ini harus dikelola secara hati-hati, karena kita harus bertanggung jawab bukan saja pada karyawan dan mantan karyawan, tapi semua keputusan perusahaan ini harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kota Manado yang adalah pemegang saham.
Yang pertama ingin saya bisa diselesaikan dengan bercerita, tapi cantolannya harus aturan hukum. Nak boleh sembarang dirut iba kasihan, dorang nak makan, dorang so ini kita mesti bayar. Yang begitu ini perusahaan negara, perusahaan daerah. Semua kita pakai keputusan sini harus berdasarkan cantolan hukum yang jelas. Dan Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota luar biasa membangun PD Pasar dengan visi brilian. Membuat pasar yang profesional. Arti profesional itu apa? Bahwa pasar ini harus dikelola secara hukum. Hukum harus menjadi panglima. Tidak boleh selera, tidak boleh rasa iba. Tidak boleh hanya, karena kita sayang, bayar Jo. Ini boleh. Semua konsekuensi hukum mengikat. Dengan demikian saya tetap menunggu saudara-saudara dalam mekanisme bipartit, tripartit di Dinas Tenaga Kerja, dan kalau tidak puas kami menunggu di PHI. Torang baku dapat di pengadilan. Terima kasih. Iya, kita izin. Salam. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara yang hari ini datang di kantor PD Pasar, boleh angkat tangan yang mantan karyawan. Dan 1, 2. istrinya, Dan ahli waris. ahli waris ada. 3. 3 ya. 3 orang yang mantan karyawan. Yang sisanya ini dari Pro Eklesia. Kita Pro Eklesia, teman-teman LPKPK. 5 saudara, bahwa saudara-saudara menuntut perundingan pembayaran hak-hak saudara. Kami sudah ikuti, tapi lewat mekanisme hukum, bukan di jalan. Tidak ada peraturan yang menyampaikan bahwa penyelesaian perselisihan karyawan dan perusahaannya terkait dengan pembayaran gaji, pesangon, pensiun, dan lain-lain di jalan, di demo. Tidak ada. Yang bisa menyelesaikan adalah sesuai dengan aturan hukum, mekanisme bipartit. Bipartit itu silakan saudara berunding dengan kami. 12 jam pintu kantor ini terbuka. Kalau tidak puas tripartit lewat Dinas Tenaga Kerja. Kalau tidak puas, maka saudara bisa menempuh jalur hukum. Yang kedua, fakta-fakta hukum yang ada terakhir pada kami, bahwa ada banyak pensiunan dan mantan karyawan atau karyawan serta rumah makan yang tidak diangkat sesuai prosedural. Ada 2 cantolan hukumnya. Peraturan Perusahaan tahun 2011 dan Peraturan Perusahaan tahun 2021. Jadi selama PD Pasar berdiri, 2 kali peraturan perusahaan terbit di perusahaan ini, yaitu Peraturan Perusahaan tahun 2011 dan Peraturan Perusahaan tahun 2021. Peraturan Perusahaan tahun 2011 dan 2021 mengatakan bahwa usia maksimal karyawan diangkat kalau dia sarjana 35 tahun. Kalau tahun 2011 ya. Kalau sarjana 35 tahun. Kalau bukan sarjana berapa? 25 tahun. Itu berlaku dari tahun 2011 sampai 2021. Setelah 2021 naik 5 tahun. Yang non sarjana 35, yang sarjana 40. Nah, ini perlu diinterpretasikan secara baik karena menyangkut dengan keadilan, asas-asas keadilan. Kami mengerti saudara-saudara sudah bekerja. Kan sudah ada pesangon yang kami bayar, sudah ada pensiun yang kami bayar, yang berunding secara baik-baik dengan kami, yang lulus dalam uji bipartit. 500 juta PD Pasar sudah mengelontorkan dana semenjak kepemimpinan saya dan kawan-kawan direksi untuk menangani pesangon dan pensiun. Berarti sudah ada itikat baik dari perusahaan kepada mantan karyawannya, bukan tidak ada itikat baik. Kalau tidak ada itikat baik, wajar saudara-saudara demonstrasi. Tapi ini kita ada itikat baik. Kalau tidak ada itikat baik, tentu tidak ada 500 juta yang kami bayar. Dan saya tidak mengerti yang saudara-saudara penasihat hukum, saudara-saudara kami bisa tuntut dengan peraturan-peraturan lainnya. Karena langkah-langkah hukum saudara ambil, sementara saudara ambil langkah-langkah jalanan juga. Yang mau jelas mana? Saya mempertanyakan apa saudara-saudara sarjana hukum atau bukan. Kalau sarjana hukum tentu mengerti akan mekanisme hukum. Bahwa mekanisme hukum mengatakan penyelesaian ini ada di bipartit, tripartit, dan PHI. Bukan di jalanan, bukan di demo. Saya tidak tahu kalau demonstrasi ini dipakai atau ditunggangi oleh elit-elit politik, ditunggangi untuk tujuan-tujuan tertentu.
murni Pak. Tapi masyarakat perlu tahu hari ini semenjak kami diam beberapa bulan, kami menunggu dengan hati yang sabar. Saudara-saudara datang bertamu untuk bicara dengan kami. Dan kami sudah menjawab surat-surat yang masuk termasuk dari Dinas Tenaga Kerja hari Senin 3 hari yang lalu. Kami sudah berunding dengan 15 para karyawan rumah dan pensiunan. Sudah kami rundingkan. Jadi ada etiket baik selalu dari kami. Cuma satu Pak, cuma menuntut hak, cuma itu saja. Itu saja. Ayo misalnya pesangon, kan gaji juga 3 bulan belum terbayarkan. Terus BPJS Ketenagakerjaan juga nggak bisa cair, karena orang nggak bayar. Dari tahun berapa nih Pak? Dan orang nggak bayar menurut informasi dari BPJS Ketenagakerjaan, orang belum bayar itu dari Januari 2021 sampai sekarang. Tapi orang minta cuma orang bayar agang Januari 2021 sampai Juni 2021. Seberapa lama Pak kerja ini? Nah itu 6 bulan berarti. Orang bayar. Bapak kerja di PD Pasar ini sejak tahun berapa Pak? Kalau saya bekerja di PD Pasar itu baru 17 tahun. Tapi sebelum itu waktu istilahnya masih. Nama siapa? Nama apa? Nama lengkap? Bapak Andi. Andi Nur Alam. Warga? Alam. Di bawah terik matahari yang membakar panasnya jiwa raga kita, terimalah salam perjuangan dari saya. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Saudara-saudara sekalian, dewasa ini telah kita saksikan bersama-sama bahwa perusahaan daerah PD Pasar Manado sesungguhnya telah melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 sebagai kejahatan ketenagakerjaan. Apakah kita akan membiarkan hal tersebut, kawan-kawan? Apakah kita akan membiarkan hal-hal tersebut, kawan-kawan? Menuntut keadilan, menuntut segala hak yang merupakan hak normatif pekerja yang telah dimandatkan oleh undang-undang, baik itu pesangon pensiunan, baik itu pelaksanaan tanggung jawab bagi jaminan kesehatan yang ada di BPJS, begitu juga pembayaran gaji 4 bulan yang telah kita kerjakan yang sampai saat ini belum diberikan oleh pimpinan PD Pasar, dan juga upah-upah lembur yang teman-teman kerjakan sampai saat ini.